Mursyid berasal dari kata irsyada, yaitu memberi tunjuk ajar. Dengan kata lain, mursyid berarti seseorang yang ahli dalam memberi tunjuk ajar terutama dalam bidang spiritual, dalam istilah para sufi. Adapun hakikat ilmu tarikat Naqsyabandiyah ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci yang kasih Ia akan dikenal oleh makhluk-makhluknya. Dari itu diberi perintah akan makhluknya, malaikat Jibril untuk menurunkan akannya ilmu hikmah kepada seorang hambanya lagi Nabi dan Rasulnya, kekasih Allah, yang sempurna adabnya ialah 1. Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripadanya diturunkan pula hakikat ilmu itu kepada seorang sahabatnya dan dialah orang yang mula-mula memeluk agama Islam dari pihak laki-laki serta dia juga selaku penggantinya dialah 2. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian daripadanya turun pula hakikat ilmu ini kepada sahabatnya, dan dialah orang azam yang mula-mula masuk agama Islam padahal dia seorang raja di negeri Persia ialah 3. Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian daripadanya diturunkan pula ilmu tersebut kepada anak cucu dari Sayyidina Abu Bakar hakikat, dianya 4. Sayyidina Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Kemudian daripadanya turun pula kepada orang yang sangat waranya lagi alimnya, ialah 5. Imam Ja'far Shiddiq. Kemudian turun pula rahasia ilmu tarikat ini kepada orang yang sangat alim sejak kecilnya, digelar orang 6. Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian turun pula kepada orang yang alim lagi wara berhimpun kepadanya ilmu syariat yang zahir dan yang batin ialah 7. Abu Hasan Harkani. Kemudian turun pula rahasia ilmu tarikat ini kepada sahabatnya lagi muridnya, yang sangat alimnya, ialah 8. Abi Ali Permadi. Kemudian turun pula ilmu tarikat Naqsyabandiyah ini kepada seorang yang sangat waranya serta telah terbit daripadanya khalifah-khalifah yang sangat besar yang memegang negeri, ialah 9. Syekh Yusuf Hamdani. Kemudian diturunkan pula rahasia ilmu tarikat ini kepada muridnya yang sangat baik adabnya serta lemah lembut perangainya digelar orang 10. Syekh Abdul Halik. Kemudian turun pula kepada muridnya lagi khalifahnya yaitu 11. Syekh Arif Riyukuri. Kemudian turun kepada seorang yang sangat alim sejak kecilnya dan berhimpun padanya ilmu zahir dan batin, ialah 12. Syekh Mahmud Anjiri. Kemudian turun kepada muridnya ialah 13. Syekh Ali Ramitani. Kemudian turun kepada seorang yang wara dan zahid pada dunia karena semata-mata berharap kepada zat Tuhannya, ialah 14. Syekh Muhammad Babas Samasi. Kemudian turun pula kepada 15. Amir Kulali. Kemudian turun pula daripadanya kepada seorang yang sangat alim dan lautan ilmu laduni yang nuroni, yang kemudian dialah imam ilmu tarikat Naqsyabandiyah ini dan telah terbit daripadanya beberapa ulama-ulama besar dan pemimpin-pemimpin negeri serta lautan ilmu marifat, digelar orang 16. Syekh Al-Arif Billah Asi Syekh As-Sayyid Bahauddin Muhammad bin Muhammad Asi Syarif Al-Husaini Al-Hasani Al-Uwaisi Al-Bukhari. Beliau meletakkan dasar-dasar zikir kolbi yang sir zikir batin kolbi yang tidak berbunyi dan tidak bergerak dan beliau meletakkan kemurnian ibadat semata-mata lillahi ta'ala tergambar dalam doa beliau yang diajarkan kepada murid-muridnya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Secara murni meneruskan ibadat tarikatus Siriyah zaman Rasulullah, tarikatul Ubudiyah zaman Abu Bakar Siddiq dan tarikatus Siddiqiyah zaman Salman Al-Farisi. Beliau amat masyhur dengan keramat-keramatnya dan makmur dengan kekayaannya, lagi terkenal sebagai wali akbar dan wali kutub yang afdal, yang amat tinggi hakikat dan makrifatnya. Dari murid-muridnya dahulu sampai dengan sekarang, banyak melahirkan wali-wali besar di timur maupun di barat, sehingga ajarannya meluas ke seluruh pelosok dunia. Beliau pulalah yang mengatur pelaksanaan iktikaf atau suluk dari 40 hari menjadi 10 hari. Yang dilaksanakan secara efisien dan efektif, dengan disiplin dan adab suluk yang teguh, dan dari beliau turun kepada 17. Syekh Alauddin Atari. Kemudian turun pula kepada 18. Syekh Yakub Jarhi. Kemudian kepada seorang yang sangat bijak bestari lagi sangat alimnya ialah 19. Syekh Abdullah Ahrari Samarkandi. Kemudian turun pula kepada muridnya lagi khalifahnya 20. Syekh Darwis Muhammad Zahidi. Kemudian turun pula ilmu tarikat ini kepada muridnya yaitu
21. Syekh Darwis Muhammad, kemudian turun daripadanya kepada seorang yang wara dan alim lagi lautan ilmu dunia dan akhirat ialah. 22. Syekh Muhammad Hauzaki Amkanaki, kemudian turun pula kepada. 23. Syekh Muhammad Baki Bilah, kemudian daripadanya turun pula kepada. 24. Syekh Ahmad Faruqi Sarhindi, kemudian daripadanya turun pula hakikat tarikat ini kepada seorang yang sangat alimul robani lagi luas dadanya dan dalam fahamnya yaitu. 25. Syekh Muhammad Maksum, kemudian turun pula daripadanya kepada. 26. Syekh Syarifuddin, Kemudian turun pula daripadanya kepada seorang yang sangat baik kasyafnya, terbuka kepadanya rahasia alam semesta ini dan terbit daripadanya beberapa orang petik terbalik alim digelar orang. 27. Syekh Nur Muhammad Baiduwani, kemudian turun kepada. 28. Syekh Syamsuddin Janjanani, kemudian kepada. 29. Syekh Abdullah Dahlawi, kemudian kepada. 30. Maulana Syekh Khalid Kurdi, kemudian turun pula hakikat tarikat ini kepada seorang yang sangat alim sejak kecilnya yaitu. 31. Syekh Abdullah Afandi, kemudian turun daripadanya kepada. 32. Syekh Sulaiman Kurmi, daripadanya turun pula hakikat ilmu tarikat Naqsyabandiyah ini kepada seorang yang sangat waranya dan sangat alimnya dan istiqomah di Jabal Kubis Makkah dan telah terbit daripadanya beberapa ulama-ulama dan syekh-syekh yang besar yang memegang negeri dan lahir daripadanya beberapa wali-wali Allah yang sangat makbul doanya dan berguru kepadanya seorang wali kutubus zaman yang menjadi ikutan ulama-ulama negeri Jawi yaitu. 33. Syekh Sulaiman Zuhdi, kemudian turun pula ilmu tarikat Naqsyabandiyah ini kepada khalifahnya lagi gantinya yang istiqomah di Jabal Kubis yaitu. 34. Syekh Ali Ridho, dan daripadanya turun pula rahasia ilmu tarikat ini kepada muridnya yang sangat arif lagi seorang ulama ilmu tarikat Naqsyabandiyah yang maha mulia ini serta ulama tarikat Naqsyabandiyah yang telah menyatukan semua ulama-ulama tarikat di negeri Nusantara ini dan terbit daripadanya syekh-syekh besar dan wali-wali Allah yang sangat masyhur di negeri Jawi ini dan telah menciptakan buku-buku tarikat Naqsyabandiyah sebanyak 104 buah buku yang akhirnya buku-buku itu menjadi pegangan bagi syekh-syekh yang memegang negeri, yang digelar orang dengan. 35. Buya Profesor Dr. Sayyidi Syekh Haji Jalaluddin, kemudian turun pula rahasia ilmu tarikat Naqsyabandiyah yang sangat mulia ini kepada muridnya lagi khalifah yang sangat tertib adabnya serta lembut tuturnya, kuat pendirian dan akidahnya yang senantiasa siang dan malam mengharapkan ridho dan makfirah Tuhannya, dialah. 36. Buya Dr. Syekh Salman Daim, beliau adalah silsilah tarikat Naqsyabandiyah yang ke-36 sesudah Rasulullah. Dan beliau juga adalah selaku mursyid tarikat Naqsyabandiyah Bandar Tinggi, Simalungun, Sumatera Utara dan selaku guru besar ilmu tarikat dan suluk di Indonesia bahkan mancanegara, seperti di Malaysia, Thailand hingga Saudi Arabia. Serta telah terbit daripadanya lahir haliyah khalifah dan syekh-syekh muda yang besar dan intelektual di negeri ini. Di Indonesia rumah ibadah suluk yang telah beliau dirikan berkat ridho Allah pada tahun 2015 alhamdulillah ada 12 rumah ibadah suluk yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, seperti di Sumatera Utara hingga Jawa Barat. Di Sumatera Utara sendiri ada 2 rumah ibadah suluk yang didirikan, yang pertama di Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun, dan yang kedua bertempat di Marindal, Jalan Simpang Kongsi, Gang Leman Harahap, Kecamatan Patumbak, Medan, dan sampai sekarang Buya Sepuh mendirikan rumah suluk sebanyak 27 rumah suluk yang tersebar di seluruh Indonesia bahkan sampai mancanegara. Inilah silsilah tarikat Naqsyabandiyah Al-Kholidiyah Jalaliyah. Jika seseorang ingin berguru untuk mengenal Tuhannya, bergurulah dengan seorang guru yang memiliki silsilah sampai kepada Rasulullah, dikarenakan apa yang akan kita pelajari dan kita amalkan insya Allah akan dipertanggungjawabkan hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan apabila seseorang berguru kepada guru yang terputus silsilahnya sampai kepada Rasulullah, maka dikhawatirkan wasiat ajaran dan amalan yang diberikan oleh seorang guru tersebut tidaklah dari Rasulullah. Dan jangan sekali-kali belajar ilmu zikir tanpa adanya robita guru, jalan kasih, dari seorang guru yang salim yang memiliki silsilah hingga Rasulullah, karena belajar tanpa guru itu sama artinya belajar dengan setan, nauzubillah min zalik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.